Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuter saling berkumpul mengadu nasib. Ya, dan pada kesempatan malam hari ini ya, tepatnya pada tanggal berapa nih? 6 Mei 2021 dan sekarang ini udah jam setengah delapan malam ya. Dan di kesempatan kali ini gue mau ngebahas sebuah koin ya, sebuah token sebenarnya yang udah cukup banyak juga yang nge-request tentang token ini karena beberapa hari itu juga dia udah terbang juga. Dan tapi masih aja ada yang mau ngebahas karena memang tokennya ini menurut gue cukup bagus banget ya. Banyak yang request di kolom komentar sini dan juga di grup Telegram ya, di grup Telegram Main Crypto. Jadi kalian buat yang belum join bisa langsung join aja menggunakan link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Dan sebelum gue mau bahas tentang tokennya itu ya, gue mau berterima kasih dulu buat kalian yang mungkin udah daftar kelas VIP trading gue yang kemarin nih, yang gue rilis videonya ya di sini ya. Dan untuk saat ini kelasnya itu udah penuh ya, udah penuh kuotanya ini 50 orang ya, ini 52 ditambah gue dan si Christian ini ya. Jadi udah full 50 orang, jadi gue nggak bohong ya kalau gue ada yang ngechat tapi gue udah ngomong udah full itu. Dan mungkin gue mau minta maaf banget nih buat kalian yang mungkin belum kebagian untuk join kelas VIP dan juga masuk grup VIP ini ya. Gue mohon maaf karena memang yang gue pilih itu yang tercepat ya. Yang tercepat daftar itu yang akan gue pilih. Nah jadi mungkin nanti di grup ini kan kita mau belajar seputar cryptocurrency, cara menganalisa dan ya lebih-lebih lanjutnya lagi ya. Dan nanti gue harapkan dari 50 member ini kan mereka juga masuk nih ke dalam yang namanya grup main crypto yang gede nih yang ada 4.000 member nih yang kalian bisa join menggunakan link yang ada di kolom deskripsi di bawah nih ya. Jadi nanti gue harapkan karena kita akan melakukan pembelajaran kelas VIP ya di grup ini. Jadi nanti 50 orang ini akan bisa membantu kalian yang ada di grup yang besar ini, yang grup utama kita, mungkin bisa saling yang namanya memberi sinyal dan menganalisa bareng-bareng ya. Karena kalau cuma gua berdua dengan si Christian ini kayaknya repot ya kalau mau ngehandle yang namanya 4.000 member. Nah mungkin nanti untuk 50 orang ini bisa berbaik hati karena mungkin nanti dia udah cukup jago juga analisanya. Jadi dia bisa saling berbagi sinyal di grup main kripto yang utama ini ya. Nah jadi mungkin buat yang mau daftar nih personal chat gue 79 loh yang belum gue read karena masih banyak juga nih yang mau daftar nih ya. Nih. Dan ya sorry baru untuk kuota kali ini cuma 50 aja. Dan kalau gitu kita langsung aja bahas koin apa sih yang sebenarnya mau gue bahas itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat nih barusan ada juga tadi gue lihat yang request koinnya. Nah, ini dia. Yaitu koin back atau bake ya gimana nyebutnya kalian. Enaknya kita ngomong back aja nih. Kita like dulu. Kita balas dulu ya komentarnya. Oke. Nah, jadi kita akan mulai bahas dulu yang namanya fundamental dari koin back itu sendiri. Jadi koin back itu adalah sebuah token ya. Sebenarnya dia itu adalah token dari Bakery Swap. Kalau kalian tahu Bakery Swap ini adalah sebenarnya tempat exchange sama seperti Pancake Swap, One Inch, Sushi Swap nih ya, sama seperti ini, seperti One Inch, seperti apalagi Uniswap. Nah ya, sama semua ya seperti ini ya. Nih Uniswap nih. Dia sama semua seperti ini, tapi kalau kita lihat yang berbeda dari Bakery Swap dibandingkan dengan Pancake Swap dan juga Uniswap ini adalah apa sih? Dan dengan One Inch juga ini itu adalah kalau untuk One Inch, Uniswap dan Pancake Swap ini untuk saat ini bisa dibilang ketiganya itu dia masih merupakan cuma tempat untuk exchange saja ya. Di sini kita bisa exchange nih, baru tempat seperti ini ya, dan juga ada untuk staking dan pool dan lain-lain ya, cuma seperti itu ya. Tapi yang berbeda dari Bakery Swap ini adalah dia memiliki yang namanya
NFT marketplace. Nah, jadi gue jelasin dulu nih, apa sih sebenarnya NFT marketplace ini? Nah, jadi NFT marketplace ini adalah sebuah pasar di mana kita baik itu pembeli, namanya pasar, ada pembeli dan juga penjual ya, itu bisa saling bertransaksi aset digital. Yang gue maksud aset digital ini adalah sebuah karya seni ya, untuk khususnya ini adalah sebuah karya seni digital. Dan di sini mata uang yang kita gunakan itu adalah nggak lain nggak bukan adalah si Bake itu sendiri, yaitu Bakery Swap ini, token dari Bakery Swap. Dan kalau kalian mau beli, kalian bisa lewat Bakery Swap, bisa lewat toko kripto ataupun di Binance, karena untuk Indodax ini belum ada ya. Nah, jadi gimana sih cara kerja NFT marketplace ini? Adalah nih, kalau kita lihat ke bawah ya, ini banyak banget nih karya-karya seni yang udah dirilis ya. Ini ada yang dijual, ada yang lagi dilelang ya. Dan siapa sih penjual dan siapa pembelinya dan mekanismenya gimana dari NFT marketplace ini? Jadi misalnya kita buka salah satu nih ya, yang ini. Kita klik tulisannya. Nah, jadi ini adalah salah satu karya seni yang dijual di NFT marketplace-nya Bakery Swap. Jadi kalau kita lihat ini karya seninya seperti ini ya. Cuma seperti ini ya, cuma muter-muter. Tapi ini nggak cuma loh. Sebuah karya seni ini dia memiliki nilai seni tersendiri bagi para penikmat seninya itu ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini sebuah karya seni seperti ini dijual dengan harga 1.000 koin token Bakery Swap atau 1.000 Bake ya. Nah, jadi kalian itu baik kreator ataupun si pembeli, itu kalian bisa langsung aja menuju NFT marketplace, kemudian kalian bisa mensubmit atau menjual karya seni kalian ke NFT marketplace ini ya. Jadi kalian bisa, ini yang namanya main artwork ini untuk mensubmit yang namanya karya seni kalian untuk dijual. Nah, nanti ke depannya karya seni kalian ini hanya ada satu orang yang bisa membeli. Jadi bukan kayak jualan kaos ya, seperti jualan kaos di Tokopedia gitu, kalian bisa jual banyak-banyak gitu, enggak. Karena ini karya seni itu harus unik dan juga original. Apa sih unik? Unik itu artinya nggak ada orang lain yang memiliki kan, nggak ada yang sama kan. Jadi di sini kalau kita lihat di bawah ini ada yang namanya trading history dari si Bakery Swap. Nah, jadi ini nih kita bisa lihat status kepemilikan dari karya seni si ini ya, yang koin-koin ini ya, gambar cincin muter-muter ini. Dan ini kalau kita lihat untuk di sini sekarang ada yang namanya creator address. Ini adalah address si pembuat karya seni ini. Dan kalau kita lihat di sini, pertama kali karya seni ini dijual di listing atau di posting di NFT marketplace itu dengan harga 690 Bakery Swap. 690 Bake ya, bukan Bakery Swap. Jadi 690 koin Bake. Kemudian di sini trade ini artinya ada yang membeli karya seni ini seharga 690. Makanya di sini kalau kita lihat address pembuat sama address pemilik ini sekarang berbeda. Kenapa? Karena udah dibeli oleh orang baru. Jadi sang kreatornya ini udah nggak punya hak lagi ya untuk memiliki karya seninya karena dia udah dijual. Nah, tapi kenapa harganya bisa 1.000 sekarang? Karena sang pemilik lamanya yang beli di harga 690 ini dia menjual lagi dengan harga 1.000. Ya, sekitar 40% lebih tinggi lah ya dari harga originalnya. Dan apakah itu diperbolehkan? Ya diperbolehkan, karena memang ini udah punya dia dan juga dia udah pernah beli sebelumnya kan. Ini juga jadinya udah hak milik dia. Jadi terserah dia mau ngapain itu terserah. Boleh dijual lagi, boleh enggak, terserah dia kan. Tapi kalau ini kita lihat dia dijual lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kenapa gue bahas mendalam banget nih tentang NFT marketplace yang ada di Bakery Swap ini? Karena sebenarnya untuk NFT marketplace ini juga udah sering banget ya. Dunianya ini udah cukup lama juga untuk NFT marketplace, di mana kalian itu bisa jual beli
karya seni menggunakan sebuah token ya. Dan sebelum NFT ini sangat naik banget ya belakangan ini di bulan April Maret nih, dia sangat naik banget nih, cukup trending banget tentang NFT marketplace ini. Nah, sebelum ada yang ya menggunakan token bake atau lain-lainnya ini ya, karena di sini kita bisa beli bake. Ini NFT marketplace ini sebelumnya dia menggunakan Ethereum, tapi gua lupa ya untuk marketnya yang menggunakan Ethereum itu apa. Nah, karena gue juga sering lihat di Instagram itu banyak banget yang ngejual karya seni mereka menggunakan Ethereum. Nah, tapi karena sekarang harga Ethereum ini udah cukup meningkat sangat jauh banget ya. Sekarang udah di harga 50 juta kalau kita lihat 52 juta, sorry. Kita cari ETH. Ya, sekarang udah di 51 juta untuk harga si Ethereum ini. Dan biaya transaksi dari koin Ethereum ini itu pada akhirnya ikut meningkat. Nah, karena peningkatan harga dan juga yang namanya biaya transaksi dari Ethereum ini, jadi muncullah koin-koin baru seperti ini, seperti contohnya BEC ini, sebagai pengganti si Ethereum untuk jual beli di NFT marketplace. Karena kalau untuk BEC ini dia kalau kita lihat di sini berdiri di network BSC atau Binance Smart Chain ya, bukan di Ethereum. Nah, jadi ini bisa memudahkan orang-orang yang baik itu yang menjual ataupun yang membeli itu untuk bertransaksi dengan biaya transaksi yang lebih minim. Ya. Jadi dia itu memudahkan para kreator dan juga para pecinta seni itu untuk bertransaksi. Dan kalau kita lihat juga di sini untuk tema-tema digital artworknya ini banyak banget ya. Ada BSC Artist, ini dia tentang Binance Smart Chain temanya ya. Terus ada Mas Doge, ini pasti tentang Elon Musk dan juga Dogecoin ya di sini temanya. Di sini ada 1 inch bag ya, macam-macam lah ya di sini. Tuh kalau kita lihat untuk karya seninya dengan harga yang juga bermacam-macam. Nah, itu dari sisi fundamental si Bakery Swap itu sendiri ya. Selain dia punya NFT marketplace, dia juga punya yang namanya Launchpad dan earning ya, seperti koin-koin lainnya. Di sini cuma berbeda namanya aja ya, di sini pool dan farm nih ya. Jadi kalian bisa staking dan ya seperti biasa lah ya untuk Bakery Swap ini, nggak terlalu berbeda jauh dengan Pancake Swap dan juga Uniswap ataupun Sushi Swap ya, banyak banget ya. Cuma yang membedakan dia memiliki yang namanya NFT marketplace ini. Dan ini merupakan sebuah hal yang unik ya. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya dari harga di mana ya? Di TradingView, karena di Indodax belum ada ya si Bakery Swap nih. Kita cari BUSD. Kita buka chartnya. Dan kalau kita lihat di sini, kita pakai time frame mungkin 4 jam. Nah, di sini kalau kita lihat itu terjadi peningkatan yang signifikan banget nih pada akhir April terhadap harga dari Bakery Swap ini. Dari harga $1 sekarang meningkat menjadi $6. Nah, kira-kira ke depannya gimana ya harga dari Bakery Swap ini? Kalau misalnya kalian mau trading Bakery Swap, mungkin swing trade ya, cuma sekitar beberapa minggu aja kemudian kalian jual. Ini menurut gue dia udah bisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari si Fibonacci-nya, kita tarik dari saat dia naik. Ini sekarang dia sudah memasuki yang namanya Fibonacci 0,618 yang itu merupakan sebuah area di mana cocok banget kalian untuk ngebuy, bisa dibilang untuk membeli sebuah coin back ini. Karena kemungkinan untuk kedepannya dia bisa naik menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat di MACD-nya, walaupun di sini terjadi penjualan yang cukup masih merah ya untuk volume penjualannya, dan untuk garis biru dan merahnya ini dia masih belum mau bersilangan. Walaupun itu artinya cenderung akan turun, tapi untuk jangka yang lebih panjang, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu ya. Ini menurut gua untuk koin BEC ini
prospek kedepannya itu masih cukup bagus ya, ditambah dengan harga Ethereum yang semakin meningkat. Sementara back ini dia ditujukan agar para kreator dan juga pecinta seni itu bisa bertransaksi tanpa harga yang mahal, tanpa biaya transaksi yang cukup mahal. Jadi semakin terkenalnya dunia marketplace NFT ya, atau jual beli karya seni digital seperti ini yang menggunakan Coinback atau di Bakery Swap ini pasti dia akan membuat yang namanya harga dari Coinback ini akan semakin meningkat. Kenapa bisa gua bilang begitu? Karena berbeda dengan Pancake ataupun One Inch, kalau kita lihat nih ya di CoinMarketCap, ini saat ini untuk Coinback ini dia sedang menduduki urutan 90 berapa ya? Ini 91 untuk sekarang. Dan yang membedakan dia dengan One Inch dan Pancake Swap atau Cake Token ya, itu adalah dia memiliki supply yang terbatas. Nih kalau kita lihat ya, supply-nya cuma sekitar 277 juta Coinback aja. Sementara circulating supply-nya itu ada di 188 juta. Nah kalau kita lihat untuk One Inch ini dia supply-nya nggak terbatas ini ya, dan untuk Cake ini sepertinya juga nggak terbatas ya kalau nggak salah. Kita cari. Oh ya nih. Untuk koin Cake ini juga dia supply-nya itu nggak terbatas. Nah jadi kedepannya untuk Coinback ini karena supply-nya dia terbatas, kemudian market dari NFT marketplace-nya ini juga semakin berkembang ya, dan karena yang digunakan di NFT marketplace-nya ini adalah Coinback ini sendiri. Jadi pasti kedepannya akan banyak banget nih, akan terus meningkat yang namanya permintaan dari Coinback itu sendiri untuk transaksi di NFT marketplace-nya Bakery Swap ini untuk membeli karya-karya seni ini, mungkin buat dikoleksi ataupun dijual kembali ya untuk koin Bakery Swap ini. Nah jadi seperti itu mungkin kalau untuk kalian yang mau mulai nge-hold, mulai membeli Coinback ini ya, karena sekarang dia juga nih kalau kita lihat udah berada di titik support nih ya. Yang sebelumnya di sini dia menjadi titik resistance ya, sekarang dia udah di titik support. Yang jadi itu adalah sebuah pertanda yang bagus. Dia kemungkinan untuk turunnya ini agak sulit karena dia udah di titik supportnya. Nah jadi buat kalian yang mau jangka panjang untuk koin Bakery Swap ini juga menurut gue cukup bagus, karena untuk fundamentalnya sendiri dia bagus ya, berdiri di atas yang namanya BSC, network BSC atau Binance Smart Chain, dan juga udah memasuki coin market cap walaupun masih di angka 100 besar ya, masih di angka 91 nih, dia masih di urutan 91, masih jauh ya seperti koin Pancake yang udah masuk di urutan $28, 28 peringkat teratas ya di coin market cap. Karena memang untuk harganya juga masih cukup jauh ya, jauh banget dibandingkan Pancake Swap. Di sini dia harganya udah 540.000 ya, udah setengah juta. Sementara untuk Coinback ini masih di bawah 100.000. Jadi murah banget kan. Dia mirip seperti si Pancake Swap, dan dia juga punya yang namanya NFT marketplace, tapi untuk harganya dia masih ada di angka 80 ribuan. Jadi ini menurut gua sebuah harga yang cukup murah banget untuk sebuah bakery token atau BAC. Nah, jadi mungkin buat kalian yang mau beli sekarang bisa untuk Bakery Swap, kemudian kalian simpen dulu sampai nanti ke depannya harganya naik lagi, karena ya untuk fundamental dan juga teknikalnya sekarang ini untuk Bakery Swap udah pada saat yang cukup bagus. Nah mungkin jadi sekian itu aja ya untuk video pembahasan tentang koin dari si Bakery Swap ini sendiri, atau disebutnya BAC ya, Bakery Token lah sebenarnya. Terserah gimana nyebutnya, sama aja intinya koin BAC ya. Dan mungkin sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang mau join grup Telegram bisa join menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang mungkin mau join
kelas VIP ataupun guru pembelajarannya karena memang itu sepaket ya. Itu belum bisa dulu ya karena gua mau fokus dulu ke 50 orang tercepat yang udah masuk kemarin ini ya. Nah, jadi mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.